Jerat judi online dan pinjaman online masih menjadi momok yang menyengsarakan masyarakat Indonesia, tak terkecuali pada pasangan suami istri. Di Jakarta Utara, sebanyak lebih dari 1.300 kasus perceraian terjadi sepanjang 6 bulan pertama tahun 2024. Sebagian besar, penyebab dari perceraian tersebut adalah karena masalah ekonomi, imbas dari jerat judi online dan pinjaman online. Berdasarkan data Pengadilan Agama Jakarta Utara, sejak Januari hingga awal Juli 2024 ada sebanyak 1.349 perkara perceraian. Hal tersebut menunjukkan tingkat perceraian di Jakarta Utara meningkat sekitar 10% dibanding tahun 2023 di angka 1.200 kasus perceraian dalam periode yang sama. Humas Pengadilan Agama Jakarta Utara, Syarwani, mengatakan kasus perceraian sekarang ini didominasi oleh pihak istri yang menggugat suaminya karena masalah ekonomi. Dari fakta persidangan, terungkap banyak istri yang akhirnya buka suara bahwa suami mereka tidak lagi sanggup memberikan nafkah, lantaran uang yang seharusnya untuk menafkahi keluarga malah habis dipakai berjudi online. Yang mana hal ini menyebabkan mereka kemudian berutang pada aplikasi pinjaman online. Kalau trennya saya lihat ada peningkatan dari tahun sebelumnya ya, karena yaitu tadi faktor-faktor ekonomi keluarga, kemudian faktor kurangnya nafkah dari pihak suami, ini juga memicu untuk terjadinya peningkatan tren perceraian di tahun ini. Sampai pada Juli ini ya, yang kita terima perkara ini kan sudah sampai ke 1.349 perkara yang sudah kita terima di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Itu kebanyakan alasan mereka apa itu Pak, ujung-ujungnya Pak? Alasan mereka terutama adalah kepada kurangnya nafkah. Kurangnya nafkah dari suami, karena ini memang banyak istri yang mengajukan. Ya, itu banyak istri yang mengajukan karena kurangnya nafkah. Nafkah banyak disebabkan karena yaitu tadi, karena suaminya judi sehingga kurang memberikan nafkah, karena suaminya banyak hutangnya tidak jelas sehingga itu juga menjadi kurang nafkah. Itu judi online gitu Pak, hutang atau Pak, pinjaman online atau gimana Pak? Di dalam tahun ini kita lihat memang judi online dan pinjam online cukup mendominasi alasan pihak istri untuk melakukan perceraian di Pengadilan Agama Jakarta Utara. Berarti ini mereka akui dalam persidangan gitu ya Pak ya? Diakui dalam persidangan, ya kadang-kadang di awal-awal mengajukan perkara mereka tidak terlalu terbuka gitu ya. Tetapi dalam pemeriksaan kita di persidangan, hal itu terungkap. Terungkap baik pihak dari pengakuan pihak penggugat, tergugat dan juga para saksi. Sehingga majelis hakim ya melihat itu. Akibat itu kenaikannya berapa persen Pak? Dari tahun lalu, kalau kita lihat sampai dengan periode Juli 2024 ini, dari tahun lalu kalau melihat dengan jumlah yang sama itu ada sekitar 30% lah dan kenaikannya itu ya. Cukup ini juga kita mau melihat ini mudah-mudahan lah, tapi kita berharap tidak menjadi tren judi online dan pinjol ini gara-gara ada begitu viral, sehingga ikut-ikutan pula. Berharap itu sih Pengadilan Agama. Pak, berarti dari 1.000 sekian perkara itu semuanya yang tadi kebanyakan kan gara-gara masalah ekonomi gitu Pak. Itu semuanya dikabulkan seperti apa pada akhirnya putusannya Pak? Ya kalau kebanyakan itu kan karena sudah seperti itu kita kabulkan, kemudian kita kabulkan, ya kita kabulkan perceraiannya. Ya, kita kabulkan perceraiannya dan tidak banyak sih akhirnya dapat kita damaikan. Ada juga di antara mereka yang datang ke sini kan tidak langsung kita kabulkan begitu saja. Ya, kita damaikan, adanya mediasi dan segala macamnya. Tapi itu tidak sampai kepada 50% lah perkara itu dapat kita damaikan. Ya, itu sedikit sekali. Persentase sedikit sekali.
ya sekitar 10% lah, itu yang dapat kita damaikan. Atas kondisi ini, Syarwani berharap tren perceraian yang disebabkan judi online dan pinjaman online tak lagi meningkat ke depannya.